Aduh, oke. Kita balik lagi ke acara Tadarus Seni Seni Ramadan Ramadan 2020. 2020, Sekarang volume volume berapa, ketiga ya Sis? Mas Alga? Volume 3 dong, volume 3. Iya, senang sekali udah seminggu berarti ya Mas Alga ya, 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 kita ya, ya, gitu. terpisahkan. Betul. Dan hari ini kita kembali menemani masyarakat Indonesia Ya, yang sedang di rumah aja Mas Alga tentunya. betul. Tentu saja kita harus tetap di rumah aja ya, karena kita Ya, belum tahu nih, belum pasti ke depannya virus ini bakal udah hilang atau belum gitu ya. ya Memang kita betul. selama 2 bulan, 3 bulan ini tetap di rumah dan alhamdulillah kenaikannya tidak terlalu tajam, Sasti. Benar sekali. Ini adalah upaya kita dan juga jangan lupa masyarakat Indonesia kurang lebih ada 1.900, hampir 2.000 nih Mas Alga yang menonton hari ini. Jangan lupa. Wow, halo. Hai semuanya, jangan lupa untuk bersabar dulu, jangan mudik Ya, tahun betul. ini. Kita lebih fokus di rumah ya Mas Alga ya Di untuk rumah aja dulu beribadah. lah. Karena beberapa negara juga kalau kita lihat berita di luar negeri, beberapa negara kayak Swedia, kayak Inggris yang udah mulai membuka lockdown-nya, itu Ya, ternyata si pengidap COVID itu naik lagi, Sasti. benar, Jerman juga kalau benar. nggak salah mulai naik lagi nih. Jadi Betul. kayaknya ini belum baik-baik aja dulu, belum baik-baik aja. Jadi santai dulu. Mungkin Benar. alhamdulillah ya kalau di negara kita sih yang terjangkit nggak terlalu banyak, nggak sebanyak di luar sana. Tapi tahan dulu deh, sabar dulu. Iya, Kalem, benar. kalem, kalem sebentar lagi. Benar banget. Nah, Mas Alga, meski Ya, Ramadan kali ini berbeda pastinya dari pasti berbeda. tahun-tahun sebelumnya, tapi kita nggak boleh patah semangat tentunya. Tentu. Karena kita masih bisa menikmati berbagai hal baik. Benar nggak sih Mas Oh Alga? iya, jelas. Benar, mencari ilmu bisa, lalu juga mendengarkan puisi kayak yang hari ini bakal kita lakuin, atau mendengarkan banyak sekali hiburan yang kita suguhkan di volume ketiga Tadarus Seni Ramadan 2020. Ya, dan tentu saja kita akan menghadirkan bintang tamu yang tidak kalah kerennya dari Benar volume 1 sekali. dan 2 tentu saja. Nanti kita Betul. bocorin ya siapa aja ya. Ya, benar. Nah, Mas Alga, Oke. kembali kita pengen kasih tahu teman-teman bahwa Tadarus Seni Ramadan volume ketiga ini adalah persembahan dari Makara Art Center Universitas Ya, Indonesia weh. dan didukung oleh Aku Indonesia dan Komuji. Yeay. Oke, Makara nah, Art Center ya? betul, Makara Art Makara Art Center ya? Center, benar Mas Alga. Ini Makara Art Center Universitas Indonesia itu ada punggawannya, ada jagoannya nih. Benar, benar. Gimana Ini kalau kita panggil dia aja sekarang? nih. Betul sekali. Ini yang bertanggung Oke. jawab melakukan Tadarus Seni Ramadan. Langsung aja kurang afdol kalau kita nggak sambut. Ini dia Pak Sastra. Yeay. Mana ya Pak Sastro ya? Assalamualaikum. Apakah sudah? Nah, ini dia. Ini dia. Halo, assalamualaikum Yai. Assalamualaikum Pak Sastra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alga, Mbak Andi. Halo. Wah, luar biasa. Masih tetap dengan belangkon ya Mas Alga ya. Tetap semangat dan ceria ya. Ini kelihatan Benar. banget Indonesia banget kalau Kiai Sastro itu. Betul sekali. Ya. Pak Sastro, tidak terasa ya sudah paruh 3 Ramadan ini. Iya. Ini adalah 10 Betul. ketiga Ramadan. Jadi kita ternyata meskipun dalam suasana corona, dalam suasana di rumah, tapi kita tetap bisa berbagi rasa, berbagi bahagia dengan teman. Apalagi melalui forum Tadarus Seni Ramadan ini. Luar biasa Mas Elga dan Yeay, sekali. Dan jadi luar biasa karena ini punggawa Makara Art Center Universitas Indonesia ini maju terus gitu dalam setiap minggu dalam melaksanakan acara ini. Betul, kita atas dukungan dari teman-teman Aku Indonesia, atas semangat dari teman-teman dan teman-teman artis. Luar biasa. Benar. Biasa. Ini hasil kolaborasi ya Pak Sastro ya. Apa yang berbeda nih Kiai hari ini? Malam hari ini kita tampilkan beberapa pengisi acara yang sudah menjadi legend untuk kalangan anak. Wih, legend. Mas Bindim Slang, luar biasa ini. Kita mengakomodasi kemauan teman-teman slanker yang ada di seluruh Indonesia dan alhamdulillah Mas Bindim merespon harapan-harapan ini sehingga langsung terlibat di acara ini. Juga pengisi acara kita yang lain, Mas Ponco, Mbak Pikan yang selama 3 episode, 3 volume berturut-turut mengawal acara. Para pemberi tausiah juga luar biasa malam hari ini. Ibu Musidah, Musidah Tahir. Tokoh-tokoh banyak ya, betul. Hadis, ya.
yang berkenan hadir pada malam hari ini, juga sebagai pejabat UI yang meluangkan waktu untuk menyapa saudara-saudara kita. Semuanya kami ucapkan terima kasih. Ada Mas Sabil Afi dan Mas Yusuf Rizal Manual. Ini adalah orang-orang hebat di dunianya masing-masing. Iya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa berhibur bersama, berbagi bahagia menuju kemenangan. Karena sebentar lagi kita akan menyongsong Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan bagi umat Islam setelah 1 bulan menahan nafsu dan lapar. Kita kemenangan bersyukur di Hari Raya. Mudah-mudahan bisa nikmati malam hari ini bersama-sama Mas Olga, Mas Sasi, kepada teman-teman semuanya. Yuk kita nikmati, berbagi bahagia, berbagi rasa. Tetap bahagia bersama. Terima kasih. Terima kasih, Mas Asri. Terima kasih, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mas Olga, tadi kalau Kiai saya kayak gitu, keren. Tadi sempat disinggung sedikit tentang temanya hari ini nih, Mas Olga, sama apa temanya hari ini? Bahagia bersama menuju kemenangan. Wah, betul. Karena bentar lagi Lebaran, hari kemenangan kita semua. Benar sekali. Sesuai banget tema-tema hari ini, kita bakal banyak sekali menyuguhkan performance puisi maupun tausiah dari berbagai tokoh ternama untuk masyarakat Indonesia sambil menuju kemenangan, yaitu Idul Fitri. Yeay. Oke, tentu saja. Karena sebentar lagi kan Lebaran nih. Jadi kita memang harus berbahagia ya. Benar-benar. Nah, satu ini juga kita mau bahagia juga nih Mas Olga nih. Iya benar. Saya bahagia banget nih mau present artis yang satu ini ya. Nah, musisi satu ini selalu nggak pernah absen untuk nemenin kita masyarakat Indonesia di 3 volume Tadarus Seni Ramadan. Dan juga beliau adalah Ketua Komuji Chapter Jakarta. Siapa lagi kalau bukan Teh Kikan Nawaran. Oke, kalau gitu mungkin kita tampilin dulu aja Teh Kikan nyanyi ya. Nanti kita langsung saja. Akan datang hari
pegiat juga ya, karena Betul. aktif juga di Komuji, Komunitas Musik Mengaji Chapter Jakarta. Dan beliau adalah koordinatornya, Sasti. Oke, kita panggil deh kayaknya. Abis nyanyi kemana nih? Langsung ya, kita panggil. Teh Kikan, Assalamualaikum. Assalamualaikum Teh Kikan. Tadi luar biasa ya lagunya ya, ketika tangan dan kaki berkata. Wah. Sedih banget. Sedih banget. Ini dia. Kita yang tadi itu udah datang. Halo Teh. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Apa kabar Sasti, Alga? Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah baik. Teh. Gimana Teh kabarnya hari ini? Seger kan nyanyinya tadi lantang banget, seger kayaknya ya hari ini ya. Puasa enggak Teh? Alhamdulillah lagi tidak. Wah, kalau lagi tidak biasanya makin semangat nih Teh masak-masak ini Teh. Pastinya dong harus. Apa? Emang suka masak? Iya, aku lihat Teh Kikan di Instagram kayaknya lagi sering masak nih Teh. Iya betul, mumpung lagi di rumah aja ya, jadi kan harus nyoba-nyobain segala macam menu gitu. Tapi memang tetap yang jadi favoritnya anak-anak sih menu-menu makanan Indonesia ya. Wah, boleh di-share dong Teh, apa tuh Teh menu favoritnya? Bener, masak sendiri? Iya beneran nyobain menu-menu. Kenapa nih Mas Alga? Saya waktu namu ke situ pesen GoFood. Dulu kan belum tertantang untuk menjadi Alhamdulillah berarti pandemi ada manfaat, ada hikmahnya ya Teh ya. Bener banget, agak kita banyak mencoba hal-hal baru, hal-hal yang mungkin tadinya kita pikir kayaknya nggak mungkin bisa gitu. Karena banyak waktunya, jadi benar-benar menjadi ibu rumah tangga yang sesungguhnya. Wah, luar biasa. Betul banget Teh ya. Memang di masa pandemi ini jadinya mengeluarkan hobi-hobi baru Mas Alga. Iya. Mas Alga apa aja yang biasa dimasak Teh? Ya? Yang biasa dimasak apa aja? Aku biasanya bikin. Wah, apa tuh Teh? Itu matang tuh. Matang kayaknya Teh. Telepon suami bunyi. Biasanya bikin ayam woku, terus bikin asem, bikin ayam goreng ya sebenarnya masih yang gampang-gampang aja sih, tumis-tumis kayak gitu-gitu. Dan itu biasanya memang ya anak-anak untungnya juga nggak rewel ya makannya, mereka dikasih makanan yang gitu-gitu aja sih udah suka gitu. Dan buat aku juga balik lagi gitu di balik ini semua gitu ya dalam masa yang sulit ini, pada akhirnya ya itu tadi kita bisa mengeksplor skill kita. Kemampuan lain gitu kan. Alhamdulillah. Betul. Nah, tadi gampangnya kalau masak Sasti, kalau masak sayur asem mah gampang ya. Kenapa tuh? Itu tinggal masak sayur apapun juga, diamin seminggu nanti sayur asem. Jadi asem. Sendiri itu mah. Itu mah basi, Mas Alga. Gimana Sasti? Ya tadi ngobrolin Teh Kikan sama Mas Alga, kata Mas Alga biasanya dikiranya artis kalau misalnya masak itu nggak masak sendiri ya Mas Alga ya. Ternyata Teh Kikan masak sendiri loh. Aku masak sendiri selain karena memang lagi punya waktunya. Kebetulan aku sebenarnya juga memang suka masak ya gitu. Terus ditambah juga, jadi sebelum pemberlakuan PSBB dan lain-lainnya ini asisten rumah tangga sudah pulang, jadi jadi memang nggak ada asisten gitu di rumah, jadi ya tiap untuk nyiapin sahur, nyiapin buka puasa ya harus masak sendiri, walaupun kadang-kadang ya hari-hari yang aduh kayaknya capek ya gitu, terus udahlah yang gampang aja, GoFood aja gitu misalnya. Kalau asisten yang berewokan itu emang kan? Kalau dia khusus bagian makannya aja. Itu suaminya Sasti. Iya. Enak. Suaranya ada. Tapi ini mumpung Bang Usirnya ada tuh di sebelahnya tuh. Bang Usir, masakan Teh Kikan enak nggak Bang Usir? Enak banget. Enak banget apa takut tidur di luar nih? Nah itu tuh harus bilang enak. Susah orang Thailand tuh tiap hari makan nasi box kan, dapat makanan rumahan tuh enak banget. Iya. Tetap ya, pasti paling enak emang masakan rumahan, Mas Alga, setuju nggak? Betul. Setuju dong. Tapi Bang Usir itu karena biasa makan nasi box, jadi kalau Teh Kikan masak juga dia masukin box. Biar kerasanya di box ya Mas ya? Ya, maklum biasa event kita mah, biasa event. Betul. Setuju banget. Oke. Siap.
Gimana Sasti? Kayaknya kita akan berlanjut nih ke acara. Betul sekali. Baik. Thank you banget Teh Kikan sudah berpartisipasi. Nanti kita invite lagi ya Teh. Ya, Bang Musir, makasih Bang Musir. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Silakan. Oke. Fatemah Jan Rahmat. Kebetulan saya menerima amanah sebagai CEO Rumah Sakit BUMN Pertamina Bina Medica Indonesia Healthcare Corporation, dan juga saat ini saya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Universitas Indonesia. Kegiatan saya saat ini sedang menghadapi kondisi yang kita tahu saat ini, yaitu masalah corona. Dan saya bersama-sama dengan para dokter, perawat, dan seluruh tenaga medis berjuang untuk melawan virus corona ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyapa kepada teman-teman sejawat saya, mungkin ada di antara pemirsa, para dokter, perawat, tenaga medis seluruh Indonesia. Saya ingin menyemangati teman-teman semua yang memenuhi panggilan untuk merawat pasien coronavirus ini. Semoga keikhlasan teman-teman mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan ini, izinkan para pemirsa dan teman-teman sejawat, para dokter, perawat, saya akan membawakan 2 buah puisi. Puisi yang pertama adalah puisi yang berhubungan dengan kondisi saat ini, yaitu mengenai corona, yang diciptakan oleh seorang yang saya sangat hormati dan kagumi. Dan puisi kedua adalah mengenai kecintaan saya kepada Indonesia. Puisi yang pertama. Talbiah dalam kesendirian. Ciptaan Gusmus. Tuhan, Engkau sepikan tempat-tempat kesibukan kami. Engkau sunyikan tempat kami membanggakan jumlah kelompok kami. Bahkan Engkau senyapkan rumah-rumah-Mu yang selama ini kami ramaikan hanya untuk memuja diri kami. Mengingat-Mu pun demi kepentingan kami sendiri. Tuhan, bila ini bukan karena kemurkaan-Mu, kami tidak peduli. Bila ini karena cinta dan rindu-Mu kepada kami, bimbinglah kami untuk segera datang. Tuhan, memenuhi panggilan-Mu. Terimalah puisi ini, puisi yang bisa menyemangati dan menjadi renungan bagi kita untuk
mendoakan para pasien yang mungkin masih dirawat di rumah sakit untuk segera sembuh. Kita memuja Tuhan kita untuk memberikan kesempatan kepada para penyintas COVID-19 yang telah sembuh agar bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Dan puisi ini sebuah renungan untuk kita ikhlas dan kita cinta dan rindu kepada pencipta kita. Puisi kedua adalah mengenai kecintaan kepada Indonesia. Indonesia, ciptaan Bung Karno. Jikalau aku melihat gunung-gunung membiru, aku melihat wajah Indonesia. Jikalau aku mendengar lautan membanting di pantai bergelora, aku mendengar suara Indonesia. Jikalau aku melihat awan putih berarak di angkasa, aku melihat keindahan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut di pepohonan, aku mendengarkan suara Indonesia. Jikalau aku melihat mata rakyatku Indonesia di pinggir jalan, apalagi sinarnya mata anak-anak kecil Indonesia, aku sebenarnya melihat wajah Indonesia. Aku Indonesia. Kedua puisi telah saya persembahkan, mudah-mudahan bisa berkenan di hati para pemirsa dan teman-teman para dokter dan perawat, seluruh perawat di Indonesia, yang juga pada kesempatan hari ini marilah kita menyapa seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka lawan virus corona untuk tetap tinggal di rumah, jangan mudik, karena kita Indonesia, kita cinta Indonesia, kita lindungi Indonesia, kita lawan corona untuk menyelamatkan setiap nyawa bangsa Indonesia. Demikian persembahan saya, 2 buah puisi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa pada malam hari ini. Di Tadarus Seni Ramadan. Wah, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Wah, mantap ya. Luar biasa, ada 2 puisi yang dibawakan. Mana ya dengerin puisi yang tentang pandemik ini, tentang corona ini, tapi dari seorang yang ada di garda depan gitu, Sasti. Benar sekali, dan betul sekali Mas Alga, yang bisa menghayati adalah para tenaga medis dan tentunya Ibu Dr. Fatemah Jan Rahmat selaku Dirut Pertamedika. Betul. Ya, tapi deg-degan banget loh. Aduh, karena terakhir baca puisi kali waktu SMP kali ya. Wah, kapan? 2 tahun lalu? Bagus, Ibu. Saya mendingan disuruh ngoperasi jantung orang, atau disuruh ngurusin rumah sakit, atau disuruh masuk ke ICU gitu ya, ngelihat pasien atau ngerawat pasien ya, daripada baca puisi. Takut sekali, dan mudah-mudahan para penciptanya tidak kecewa dengan saya ya. Enggak lah, Bu. Enggak kok, Bu. Tapi perbandingan ngeri banget sama operasi jantung ya, Bu. Iya, Bu. Mengerikan. Ibu ternyata tadi gugup ya, Bu ya? Iya, gugup bener. Oh, soalnya enggak senyum gitu. Saya kira Ibu galak gitu, gimana?
Jadi saya agak takut lihat ekspresinya gitu, Bu. Oh, Mas Aga bukan galak kali ya. Ibu tegas pastinya karena tegas. Ya harus tegas dong. Dokter ini adalah Dirut dan juga Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Pendidikan UI dan memimpin sebanyak 70-an rumah sakit milik BUMN. Betul ya, Bu ya? Kalau anak yang baik itu pengen punya anak yang baik, ibunya kadang-kadang harus galak juga. Benar. Bisa jadi atlet, bisa jadi segala macam biasanya, atau ini memang ibunya harus tegas. Harus strict ya, Bu ya? Betul. Ya. Bu Dokter, bagaimana boleh di-share pengalamannya selama masa pandemi ini, bagaimana pekerjaan dan juga kesibukan? Ya, kita melakukan satu kegiatan kayak Bandung Bondowoso ya, dalam 8 hari, karena kita lihat bahwa pasien itu banyak sekali dan banyak juga yang pergi meninggalkan kita karena menderita kasus corona ini, maka Rumah Sakit BUMN itu segera dalam waktu Bandung Bondowoso lah saya bilang, dalam waktu 8 hari kita bisa menciptakan satu rumah sakit modular ya sebanyak 90 dengan bertekanan negatif, dan kemudian mengalihfungsikan Rumah Sakit Pertamina Jaya dari rumah sakit umum menjadi rumah sakit khusus untuk COVID sebanyak 70 rumah sakit, jadi hampir 160 rumah sakit yang tempat tidur yang kita siapkan untuk menghadapi kasus-kasus corona ini. Kemudian juga selain itu rumah sakit lain mengalihkan fungsinya, hampir 50% tempat tidurnya dialihkan untuk menghadapi pasien COVID ini. Jadi cukup seru karena semuanya harus cepat. Betul. Ya, dan harus semuanya siap, ya, harus sesuai dengan standar, harus juga bisa semuanya. Kita juga sedih karena menghadapi kasus-kasus yang sangat berat, dan juga para perawat dan dokter juga terpanggil gitu ya. Jadi kita terus menyemangati para teman-teman sejawat ini untuk bekerja di situasi orang pergi meninggalkan menjauh kepada pasien corona. Kita tuh semua harus mendekati dan menemani mereka dan mengobati mereka. Seperti itu. Iya. Memang ini banget ya kalau di garda depan kayak Ibu ya, Bu ya. Ini dan resikonya juga tinggi loh. Tinggi, betul. Teman saya juga kerja di sana, Bu. Ada Temi, Ibu kenal Temi? Saya punya teman namanya Emi juga nih, Mas Alga. Itu robot kami. Iya. Wah. Padahal saya udah chatting semalam sama Temi, robot ya, Bu ya. Saya minta play musik dong sama Emi ya. Boleh cerita dong, Bu, tentang Temi, Bu? Sama ya, Temi ini adalah kita hadirkan semacam AI gitu dalam bentuk robot untuk bisa chatting ya sama antara kami dengan perawat ya, dan juga bisa menghibur pasien yang dalam kondisi yang sudah sembuh gitu ya, sudah recovery tapi belum bisa keluar rumah sakit, dan mereka tuh bisa kontak untuk mendengarkan lagu-lagu yang diminta oleh si pasiennya begitu. Jadi cukup menghibur lah buat pasien. Lagu luar biasa. Lagunya tinggal milih lagu apa, nanti si Teminya nyanyi gitu loh. Wow, tentunya itu bentuk concern dari Pertamina ya, Bu ya, dalam memperbaiki. Ya, jadi memang PT Pertamina sangat komit sekali, dan juga kami diarahkan oleh Menteri BUMN untuk mendukung program pemerintah ini, apalagi dalam kondisi seperti ini kita harus berkontribusi kepada negara, seperti itu. Wah, luar biasa. Kalau tidak salah rumah sakit modular juga akan beroperasi tanggal 20, betul ya, Bu ya? Ya, itu tambahan lagi tuh 300 tempat tidur lagi. Jadi kita harus bersiap-siap ya, karena kita sekarang ini tidak tahu dalam posisi kita jumlah kasusnya lagi di lerengnya peak-nya, peak gunungnya gitu ya, ataukah di puncak gunungnya tuh di lerengnya, ataukah kita ini sudah hampir mau mencapai lereng, atau kita belum tahu pastinya, tetapi memang kita harus tetap selalu waspada karena kemungkinan ada second wave ya. Dari kenaikan jumlah pasien itu kemungkinan bisa terjadi, jadi kita harus selalu mengantisipasi hal tersebut dan menyiapkan diri lebih baik. Jadi sehingga kami dalam waktu dekat akan meluncing yang 300 lagi rumah sakit bertekanan negatif khusus untuk pasien COVID.
Ya. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali. Aduh, luar biasa. Buat tema ya, kebayang. Iya. Ini nggak ada yang nyiapin rumah sakit bertekanan negatif ini nih. Dan itu tadi yang modular, yang di lapangan Simpruk, Mas Alga, dilakukan dalam 1 bulan kurang lebih ya dok ya? Ya, itu 3 mingguan ya. Nanti tanggal 20 tuh 3 minggu, tapi kita akan buka di tanggal 1 Juni gitu, sehingga kira-kira ya sebulan kurang lah begitu untuk bisa itu siap. Alhamdulillah, luar biasa. Sebulan saya aja bikin lagu, 1 lagu nggak beres-beres sebulan. Ini beres sebulan, dahsyat ya, memang hebat ya. Dahsyat memang. Luar biasa. Terima kasih Dokter Tema atas partisipasinya. Dan tentunya sehat selalu dokter. Ya, terima kasih. Untung robotnya namanya Temi. Itu tadi barusan saya dipanggil Tema ya. Jadi udah. Dokter Fatima ya. Bagus sekali. Terima kasih banyak. Ya. Mari. Baik, terima kasih Dokter Fatima. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, kawan-kawan. Baik, masyarakat Indonesia, masih ada kurang lebih 2.000 juga Mas Alga yang masih menonton Tadarus Seni. Wow. Dahsyat. 2.000 ini orang atau ada ini nih? Ada jinnya, ada jin. Insya Allah enggak Mas, kan lagi Ramadan di lockdown juga jinnya Mas. Nah, Mas Alga, sama seperti volume-volume sebelumnya di Tadarus Seni Ramadan, pastinya tentunya kita butuh nggak sih Mas siraman rohani di masa pandemi? Betul. Iya, karena ya itu tadi. Salah satu acara ini juga, Tadarus Seni Ramadan ini adalah memfasilitasi acara-acara kajian, pengajian, tausiah. Karena jangan sampai ketika kita didera pandemik seperti ini, maka ngaji berhenti. Oh enggak, ngaji tetap harus jalan terus, mendengarkan kajian tausiah harus tetap jalan terus. Dan alhamdulillah kawan-kawan dari Makara Art Center UI ini memfasilitasi acara tausiah di Tadarus Seni Ramadan ini. Benar sekali. Iya, langsung saja kita juga hari ini akan kembali disirami rohaninya dengan tausiah yang akan disampaikan. Kesempatan kali ini kita bahagia sekali dapat mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Haja Mursyidah Tahir MA. Ini adalah ibunya adalah salah satu alumni IQ Jakarta yang sangat sukses Mas Alga dan juga merupakan mantan pembantu Rektor 3 Institut Ilmu Al-Quran yang pernah menjabat selama 3 periode lamanya. Assalamualaikum Ibu Mursyidah Tahir. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua juga sehat. Amin, amin. Bagaimana Ibu puasanya di 10 hari terakhir ya Mas Alga ya? Ini Ramadannya? Iya, Idku Minanar ya. Apa itu? Idku Minanar 10 Ramadan terakhir. 10 Ramadan terakhir. Ya, aduh, mohon maaf Bu, saya kan anak pang ya Bu ya, jadi agak. Kita, mohon maaf ya Bu ya, kita nggak. Wah, luar biasa. Nah ini dia nih, karena ada Tadarus Seni Ramadan, kita jadi makin banyak ilmu ya Mas Alga ya. Untuk ada acara ini, jadi kita ikut pengajian juga. Soalnya kalau nggak jadi MC, jangan-jangan malas juga ya ikut pengajian saya. Benar-benar, betul sekali. Juga terlibat juga di MUI ya Bu ya? Betul. Masih sekarang masih di MUI kah? Masih di komisi. Masih menjadi anggota komisi fatwa ya Ibu ya? Iya. Waduh, luar biasa. Yang akan dikeluarkan oleh MUI apa Ibu kira-kira Bu sekarang Bu? Tentang Idul Fitri yang sholat boleh di masjid kalau memungkinkan, kalau enggak boleh sholat di rumah masing-masing. Boleh jamaah, boleh sendiri-sendiri. Karena sifatnya sunnah saja. Itu udah resmi ya Bu ya keluar ya fatwanya ya Bu ya? Sudah keluar. Alhamdulillah. Saya juga tadi sempat baca sedikit tentang fatwa itu, ada beberapa syarat kalau nggak salah. Boleh masjidnya kalau lingkungannya homogen katanya dan segala macam. Betul. Ini detil loh, sebetulnya detil. Ibu nih memang hebat. Luar biasa Ibu. Ibu, mungkin Mas Alga saya juga penasaran ya dengan Bu Mursyidah nih, Bu, efek dari pandemi ini pastinya efeknya multidimensional ya Bu Mursyidah. Kalau dari Ibu Mursyidah sendiri, dari kacamata seorang daiyah atau ustazah, bagaimana Ibu? Ya tentu kita memandangnya dari umat yang beriman ya. Kan Rasulullah pernah bersabda bahwa umat yang beriman itu selalu diliputi kebaikan. Bila mereka memperoleh nikmat dari Allah, mereka bersyukur, itu suatu kebaikan. Kalau Allah menguji dengan musibah, mereka bersabar, itu juga kebaikan.
Jadi apapun yang menimpa orang-orang yang beriman itu selalu menghasilkan kebaikan. Wah, gitu benar tuh. banget. Nah, langsung aja kayaknya biar semakin lengkap lagi nih siraman rohaninya Mas Alga, kita langsung saja mendengarkan tausiah. Mulai dahaga nih. Benar banget. Sama siraman rohaninya dari Ibu Ustazah ini. Ya, langsung saja kami persilakan kepada Ibu Hajah Mursyidah Tahir, waktu dan tempat kami persilakan. Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tentu yang kita banggakan semua teman-teman dan khususnya Bapak Dr. Zasro sebagai Kepala Makara Art Center Universitas Indonesia dan segenap jamaah Tadarus Seni Ramadan yang sedang menyaksikan acara ini. Alhamdulillah kita semua telah menjalankan ibadah puasa selama 21 hari dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah kondisi musibah corona, Allah masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan. Semoga setelah dalam 21 hari puasa ini, kita dilimpahi rahmat oleh Allah, diampuni semua dosa-dosa kita, dan kita sedang memasuki 10 hari terakhir. Insya Allah kita semua termasuk golongan itqum minan nar. Allah membebaskan kita semua dari panasnya api neraka. Para pemirsa yang berbahagia, tema yang diberikan kepada saya adalah hikmah puasa dalam menghadapi wabah corona. Pertama saya jelaskan tentang hikmah. Bahwa hikmah adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam puasa. Hikmah juga bisa berarti manfaat yang dapat dipetik dari ibadah puasa. Lalu ibadah puasa itu sendiri apa? Kita sudah bertahun-tahun menjalankan ibadah puasa, tetapi secara teori rumusan itu ternyata ada dua kelompok ulama yang berbeda perspektif di dalam menilai puasa. Pertama, kelompok ulama fikih. Jadi para ulama fikih mendefinisikan puasa adalah menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak menjalankan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Artinya, ulama fikih melihat puasa dari sisi lahiriahnya, dari sisi kuantitasnya, mulai jam berapa, sampai jam berapa hari, semua bisa diindra. Kemudian kita semua yang menjalankan ibadah puasa, asal sudah sesuai syarat, asal sudah sesuai dengan rukun, maka puasa kita sah. Jadi ulama fikih mengantarkan secara administrasi saja, puasa kita sah, selesai. Sementara kelompok ulama tasawuf memandang puasa kita dari sisi batiniahnya. Dari sisi batin, mereka melihat puasa lebih substansif. Puasa dilihat dari kualitas, kalau tadi fikih kuantitas, ini kualitas. Maka menurut para ulama tasawuf, puasa adalah menahan diri untuk tidak berbuat nista, untuk tidak melakukan dosa selama puasa berlangsung. Sehingga dengan demikian puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda di antara dua kelompok ulama, tetapi kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Puasa kalau tidak mengikuti syarat dan rukun seperti yang disampaikan ulama fikih, tentu tidak sah puasa kita. Dan kalau hanya puasa lahiriah saja, tanpa spiritual, tanpa melihat kualitas puasa, tanpa meninggalkan dosa, juga puasa kita kosong, tidak ada pahalanya. Nah, oleh karenanya puasa mudah-mudahan bisa kita lakukan seperti yang dirumuskan baik oleh ulama fikih maupun oleh ulama tasawuf. Kemudian kita juga ingin mengetahui tentang hikmah puasa. Ada dua hikmah puasa yang mendasar, yaitu pertama, puasa itu merupakan energi sumber kekuatan yang membuat tubuh kita sehat, yang membuat pikiran kita lebih cerdas dan menjadikan hati kita suci. Sementara puasa
juga sebagai perisai yang melindungi kita dari banyak yang kita harapkan dari perisai ini, bahwa puasa melindungi kita dari ganasnya nafsu, buasnya nafsu, dari keserakahan, dari nafsu imarah ya, suka marah. Kemudian terutama puasa adalah perisai yang melindungi kita dari api neraka. Oleh karenanya hikmah puasa ini harus memang kita perhatikan menjadi pegangan kita di dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, hati yang suci itu adalah dilandasi keikhlasan. Tentang ikhlas ini mungkin ada yang menarik kita catat ya. Dulu ada santri bertanya kepada Kiai, Pak Kiai, sesungguhnya ikhlas itu apa? Lalu Pak Kiai menjawab bahwa ikhlas itu melepaskan rasa kepemilikan di dalam hati. Kita lepas sebagai milik Allah. Karena menurut Kiai itu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang memiliki segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Akhirnya apa yang terjadi? Ada santri nakal. Santri nakal itu malam-malam ngajak teman-temannya, ayo kita ngambil ke kandang kambingnya Pak Kiai. Ngapain? Kita ambil 1 ekor, kita sembelih malam ini, kita pesta kambing panggang. Nah, Masya Allah katanya, loh kan itu kambingnya Gusti Allah. Akhirnya terjadi itu, pesta malam itu para santri, makan kambing yang sudah disembelih lalu dipanggang. Pagi-pagi Kiai meriksa kandangnya. Loh, kok kambingku yang 1? Lalu kata Kiai, siapa ya kalian? Ada yang tahu yang mengambil kambing saya? Si santri yang nakal itu langsung menghadap Pak Kiai, ngapunten. Sesungguhnya kambing itu kami semalam motong, ngambil 1 ekor. Dan kami makan bersama-sama dengan teman-teman. Kata Kiainya, kenapa itu kamu lakukan? Loh kan itu kambingnya Gusti Allah Pak Kiai. Lalu Kiainya, ya punya Gusti Allah, tapi jangan ngambil yang paling gede ya, gitu. Artinya cara memahami makna ikhlas itu ternyata ada yang cetek, ada yang dangkal, ada yang nakal seperti itu. Sesungguhnya yang ingin dijelaskan dari konsep ikhlas itu adalah kalau ikhlas itu melekat pada para pemimpin, itu adalah keadilannya. Jadi keadilan itu adalah ketulusan. Kalau ikhlas itu melekat pada para pedagang, maka yang dilihat adalah kejujurannya. Kalau ikhlas itu melekat pada para pekerja, itu mereka bisa bekerja disiplin dan profesional. Disitulah ikhlas itu sesungguhnya. Tapi persoalannya, ikhlas itu juga merupakan benteng setiap umat yang beriman. Karena benteng, dan itu yang selalu diincar oleh setan ya, bahwa bulan Ramadan ini setan-setan semuanya dibelenggu, begitu katanya. Sayangnya, setan juga yang pegang kuncinya, sehingga dia bisa membuka pintu manusia melalui hati yang tidak ikhlas itu. Jadi yang bisa dibobol, digoda oleh setan adalah mereka yang hatinya itu tidak bersih. Makanya meskipun dalam bulan puasa ada yang masih bertengkar, bulan puasa ada perampok, bulan puasa masih ada yang melakukan pembunuhan. Lah itu kemana setan? Katanya dibelenggu. Nah, dalam hal ini setan bisa membobol hati yang tidak ikhlas dengan cara menyesatkan. Dan itu diizinkan oleh Allah. Robbi bima awaitani, ya Allah, karena engkau telah menetapkan aku sebagai penyesat. Maka lauzayinanna lahum fil ardh. Semua kejahatan di muka bumi akan aku jadikan sesuatu pemandangan yang indah. Wala ughwiyannahum ajmain. Semua orang akan aku sesatkan melalui kesenangan-kesenangan yang ada di muka bumi. Tapi ada satu, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hanya satu yang nggak bisa kita bobol, yaitu mereka-mereka yang hatinya ikhlas. Selesai ini hikmah puasa. Nah sekarang tentang hikmah puasa dalam menghadapi wabah corona. Nah tadi sudah saya sampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu merasa takjub atau
terkagum-kagum. Rasulullah merasa kagum melihat umat yang beriman. Apanya yang dikagumi oleh Rasulullah? Apapun yang menimpa umat yang beriman itu selalu memberikan kebaikan. Lalu yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa wabah, mungkin kita melihat dari sini dulu, bahwa wabah itu adalah rahmat. Rahmat bagi orang-orang yang beriman, yang mereka ternyata kebal, mereka tak terinfeksi karena tangannya selalu bersih, mengambil jarak, kemudian memakai masker, apa yang diperintahkan oleh negara ditaati. Maka orang ini kebal dan selamat dari ancaman virus. Nah, ini adalah rahmat dari Allah. Sebaliknya juga ada tim medis, para dokter, yang mereka itu melaksanakan tugas melayani masyarakat juga terinfeksi, bahkan ada yang wafat karena itu. Maka Allah menjanjikan kepada orang yang beriman, sama mereka itu pahalanya dengan mereka yang mati syahid. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke. Itu dia. Wah, mantap ya. Mantap. Tadi persembahan lagu Solidaritas ya Mas Alga ya. Ya, ini keren banget Mas Bima itu adalah musisi yang selalu
sensitif gitu sama urusan-urusan di sekitar kita gitu. Benar banget. Lagu-lagunya, karya-karyanya memang wah dahsyat deh, pokoknya pasti merefleksikan apa yang ada di sekitarnya. Dan benar dari banget. slang itu kayak gitu keren banget. Betul. Tadi lagu Solidaritas sangat amat mencerminkan ya apa yang terjadi saat ini ya Mas Alga ya. Betul. Betul Kayaknya banget. Kita panggil Mas Bim-Bimnya yuk buat ngobrol-ngobrol nih buat kita sama kita. Boleh yuk. Oke. Kawan-kawan kita akan kedatangan ngobrol-ngobrol setelah Mas Bim tadi nyanyi ya. Kita kedatangan Mas Bim untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Ini dia Mas Bim. Halo, assalamualaikum. Halo Mas Bim. Ini dia nih. Ini dia. Legenda kita ya. Mas Alga. Hai. Halo Mas. Hai, what's up? Woi. Luar biasa. Lagunya wah dahsyat banget nih Mas Bim nih, lagunya selalu aja menggetarkan hati Mas Bim. Benar banget. Lagu dengan nada-nada yang apa ya, enak gitu, selalu booming gitu lagunya. Gimana sih itu? Kok bisa kayak gitu Mas? Iya, curhat aja sih. Benar. Kayak gini nih, kalau musisi hebat nih kayak gini, curhatnya aja jadi karya gitu ya. Benar. Dan tadi kita sempat ngomongin ya Mas Alga ya, kalau lagu Solidaritas ini sangat cocok dinyanyikan di masa ini ya Mas Bim ya. Iya, sebenarnya lagu ini dibuat buat tsunami Aceh 2004 ya. Iya, betul. Rilisnya setahun kemudian 2005. Jadi ya bercerita soal manusia baru kalau ada bencana aja baru deh gubrak gitu. Kenapa nggak setiap hari sih kita berbagi atau kita saling menolong gitu. Nah itu dia. Benar itu keren banget tuh statementnya. Pas ada bencana aja kita baru gebuk repot. Kenapa sih nggak setiap hari aja gitu? Benar. Kata seniman itu memang hebat ya. Bisa urusan luar biasa. Lagi kan lagu baru ya tentang pahlawan jalanan ini. Nah itu dia. Boleh ceritain dong Mas? Oh iya, kita lagi kerjasama sama Yayasan Anak Bangsa Bisa untuk bikin lagu judulnya Pahlawan Jalanan. Jadi dengan harapan menyemangati orang-orang yang masih harus bekerja di jalanan di saat pandemi COVID-19 ini. Ya harus mereka pahlawan loh buat kita, kayak pasukan Orange kan, Gojek atau ojol yang kalau nggak ada mereka susah kita order makanan. Jadi pengen menyemangati mereka untuk keep the fight gitu loh. Lo tuh hero, jadi ayo tetap semangat ya. Wah, benar banget. Terutama Mas Alga udah dengerin belum? Gimana? Mas Alga udah dengerin kan? Lagunya enak banget loh, Mas. Iya, baru rilis tadi. Saya udah nonton di YouTube-nya. Di Slang Tube ya. Nah, tadi kalau misalnya aku ngeliat di Instagram Mas Bim nih tentang yang pahlawan jalanan Mas Bim. Benar banget nih Mas Alga, kalau misalnya sekarang kan jalanan sepi nih ya Mas ya. Banyak orang bekerjanya di jalanan juga kehilangan income atau pendapatannya pasti menurun ya Mas Alga ya. Dan ini adalah bukti dari Slang untuk menyemangati para pekerja-pekerja informal yang memang kehilangan pekerjaan ataupun mengalami penurunan pendapatan, Mas Alga. Iya. Biasa banget ya. Mas Bim juga kena imbasnya, Mas ya, pasti panggung-panggung pada cancel sekarang Mas ya. Yoi. Kita ya Mas ya, kita bertiga semuanya kena impas ya. Gitu deh. Gimana Mas menyikapi hal kayak gitu Mas? Ya banyak berdoa, introspeksi di rumah sih. Kalau gue malah banyak karya ya. Jadi selama di rumah dari udah 8 minggu ya. Ini udah dapat 36 lagu kali. Wow. Luar biasa. Kalau seniman kan introvert ya rata-rata ya. Jadi ya. dikurung di rumah dia malah jadi tambah kreatif. Wah luar biasa. Kalau seniman kayak gitu, nggak masa pandemi
aja seneng diem di rumah ya, bikin karya gitu ya. Iya, kebetulan kan kalau di Potlot tuh rumah di Potlot, kantor di Potlot, studio di Potlot, jadi nggak kemana-mana, udah seperti ya emang nggak pernah kemana-mana, paling kalau kemana-mana tuh ke airport biasanya. Iya. Benar. Manggung doang kalau kemana-mana ya. Dari zaman SMP itu tahun 91-an saya udah denger Potlot itu udah, aduh pengen banget rasanya ke Potlot, tapi belum sempat ke sana Mas. Suatu saat kalau saya ke sana jangan diusir ya Mas ya. Welcome. Mantap nih Mas Bim. Mantap, luar biasa, 36 lagu loh Mas Alga. Tadi Mas Alga cerita katanya 1 bulan 1 lagu Mas. Mas, 36 lagu itu kira-kira mau diapain nanti setelah Mas pandemi ini? Simpen aja sih. Simpen aja dulu. Iya. Paling buat nanti buat apa, pilih-pilih buat album ke-24. Wih, luar biasa. Kita tunggu terus loh Mas Bim karya-karyanya. Tapi siap. Mau nyanyi lagi nih, siap-siap ya. Iya, nantinya. Ya. Oke. Habis ini nyanyi lagi dulu ya Mas Bim ya. Nanti kita ngobrol lagi ya Mas ya. Oke, see you. Siap. Thank you Mas Bim. Saya terus. Nanti kita invite lagi. Ini sementara Mas Bim siap-siap nih Sasti nih. Iya. Nah, mungkin tadi lagunya juga dahsyat ya. Saya penasaran juga lagu berikutnya nih. Saya pengen udah lama banget gak nonton Mas Bim nyanyi, karena kan kalau benar. Dan ini sambil berdiri loh, mukul drum gitu. Wah, keren. Beliau emang hebat. Mas Alga, kalau kita lihat di chat-chat yang ada di live YouTube kita nih, pada tebak-tebakan kira-kira mau bawain lagu apa sih para musisi kita ini, luar biasa. Karena kita ada 2.000 loh Mas Alga hari ini. Seluruh masyarakat Indonesia. Oke, pokoknya untuk 2.000 kawan-kawan yang menyaksikan Tadarus Seni Ramadan 2020 volume 3, stay tune karena kita akan balik lagi dengan suguhan yang tak kalah menariknya. Stay tune. Kumbang terbang melayang, menghisap madu sari kembang, mengalun kabut menerpa, menebarkan wangi bunga. Angin gunung menggesek daun, bagaikan nyanyian alam. Lembut mengeluh, menusuk jiwa, damai di hati, sejuk terasa. Oke, ini dia salah satu musisi kita hari ini
yaitu Indra Sabil. Wah, mantap ya Sasti ya. Luar biasa penampilan dari itu kok bisa ya sambil main gitar sambil tiup harmonika gitu ya, nggak ketukar ya? Saya mau dong nonton Mas Alga kapan-kapan. Boleh. Mas Alga, kalau misalnya tadi kita udah ada 2 musisi, sekali lagi kita akan menghadirkan musisi tadi yang sudah menampilkan lagu Taman Bunga. Ini Mas Indra Sabil adalah seorang pemuda Papua. Wah, dari timur. Kita sambut Mas Indra Sabil. Mas Indra Sabil. Oke, kita tunggu Mas Indra Sabil untuk bersama-sama dengan kita. Ya, tadi habis nyanyi soalnya. Betul. Halo Mas Sabil. Aduh. Mas Alga, jadi Mas Sabil ini adalah finalis dari AFI di tahun 2013. Ya. Juga memiliki band bernama Kaca Band. Ya. Dan juga sukses menjadi wakil Papua di ajang A-Mart Live Wanted Regional Indonesia Timur di Makassar tahun 2010. Yeay! Ini saudara kita dari timur. Halo. Halo Mas Sabil. Halo. Ini lagi di mana nih, Bang? Lagi di rumah. Di rumah ya? Rumah di mana? Jakarta atau di luar Jakarta? Di Jakarta. Di Jakarta Barat. Tinggal di Jakarta ya? Iya. Oke. Selek gimana Selek? Selek, alhamdulillah lagi promo. Waduh. Ceritain dong promonya dong. Ceritain dong Mas Sabil. Ya, lagi promoin lagu Amin. Lagu Amin? Lagu apa tuh? Lagu Amin biar kita jauh dari corona, tetap amin. Tapi saran saya sih karena itu wakil presiden kita pakai Pak aja lah ya, Pak Amin. Pak. Oh. Salah ya? Bukan ya? Salah lagu. Ceritain dong tentang lagu Amin itu. Mas Sabil. Lagu Amin ini ceritanya tentang ya sepasang kekasih yang mau selalu hidup sama-sama. Oke. Dari pagi sampai pagi lagi. Gitu aja. Jadi judulnya Amin. Oke. Judulnya Amin. Wow, luar biasa. Dengar ya? Ya? Saya lihat. Saya udah follow IG-nya. Oh. Iya. Udah dong, ya. Udah follow dong. Saya dengerin tadi. Iya. Asik ini lagunya nih kalau Mas Sabil nih keren-keren. Dan suaranya itu ya. Suaranya selalu berat ya, berat khas Mas Sabil ya. Waduh. Apa Mas Sabil? Kedondong atau apa makannya? Jadi Mas Sabil ini besar di Papua ya Mas Sabil ya? Iya, saya lahirnya di Aceh, Banda Aceh. Lahir doang. Lahir Banda Aceh. Nah, terus dibawa ke Jayapura. Oke. Jadi saya nih sepertinya Indonesia. Jadi aku Indonesia. Wah, mantap. Tapi kalau darah Aceh atau Papua, Mas Sabil? Darahnya Aceh. Oh, Gayo. Iya. Jadi memang besarnya aja ya, tinggal di sana di Jayapura ya, Mas Sabil ya? Iya. Jayapura. Sampai kapan tuh, Mas? Loh, Sasti. Wow. Sana ke Jayapura itu bagus banget. Ada danau kan ya, danau apa? Sentani ya? Nah, kalau Danau Sentani dekat rumah tuh. Oh ya. Buaya di situ. Hah? Masih banyak buaya. Buayanya nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Mas Alga nih pernah ada kenangan sama buaya di sana? Soalnya waktu saya ke sana, saya dilarang sama petugas hotel, jangan ke danau, Pak, katanya. Kenapa emang? Suka ada buaya, katanya sore-sore lah. Jadi saya nggak ke danau waktu itu. Tapi menarik ya. Gimana melihat perkembangan musisi berkarya akhir-akhir ini, Mas Sabil? Mas Sabil kan kalau saya lihat aktif juga tuh bikin karya walaupun di masa pandemik, tapi kayaknya karya-karya tetap muncul gitu di medsos. Gimana? Ya gimana melihat kondisi pandemik seperti ini kan musisi ini kayak saya juga pemain band Mas Sabil, jadi banyak nggak manggung banyak cancel. Tapi saya lihat Mas Sabil tetap terus berkarya nih. Apakah pandemik ini menghalangi musisi berkarya seharusnya atau gimana Mas Sabil? Ya kalau menghalangi sih sebenarnya. Jadi nggak bisa ngamen, nggak bisa cari uang.
Tapi lebih banyak di rumah ya? Di rumah. Jadi kita lebih banyak kita bikin lagu, jadi sambil promosi segala macam gitu. Betul. Nah benar tuh, berarti sama musisi-musisi sebelumnya ya di rumah jadi makin kreatif juga ya Mas Abil ya, nulis banyak lagu ya. Jadi kalau kita nggak biasa rekam lagu, jadi otomatis jadi terbiasa gitu. Benar. Wah, luar biasa. Kita berterima kasih sekali Mas Abil sudah berpartisipasi di volume 3 ini. Nanti kita invite lagi ya Mas ya di akhir acara. Siap. Terima kasih Mas Abil, terus berkarya. Sama-sama. Yeay, Mas Alga, itu tadi kita sudah menonton penampilan dari, sudah ada 3 musisi berarti ya Mas Alga ya. Tadi ada Mbak Kikan, Tekikan, lalu ada Mas Bim Bim dan juga Mas Abil. Nah, sekarang kira-kira ada apa nih Mas Alga? Mas Bim Bim nanti mau nyanyi lagi. Oh iya benar, Mas Bim Bim nanti akan nyanyi. Tapi sebelum Mas Bim Bim kita kedatangan ini tamu senior yang memang kiprahnya itu sudah lebih dari usia kita lah pokoknya Mas Asti. Benar banget. Nah, kalau misalnya kayak kita nih Mas ya, seniman-seniman pasti udah nggak asing sama yang namanya Pak Jose Rizal Manua. Langsung saja present ya Mas Alga, kita invite ke dalam live ini. Pak Jose. Ini Pak Jose apa Pak Jose kita panggilnya nih? Nanti kita tanya ya kayaknya. Nanti kita tanya ya. Halo, selamat malam. Sama Pak Jose ini di telinga saya, apalagi saya waktu SMA suka teater. Betul. Gak asing gitu. Dan alhamdulillah sekarang bisa ketemu tatap wajah walaupun virtual ya Pak Jose ya. Iya. Luar biasa. Nah, Mas Alga, Pak Jose ini Teater Tanah Airnya pernah meraih juara pertama pada Festival Teater Anak-Anak Dunia ke-5 di Lingen, Jerman di tahun 2006. Wah, luar biasa. Dan tentunya masih banyak lagi prestasi, kalau nggak salah tadi kemarin saya juga sempat juga menjuarai di berbagai belahan dunia ya Pak ya, di India juga waktu itu pernah. Kalau luar biasa. Di luar urusan yang kita tahu sekarang. Benar banget. Kira-kira Pak Jose boleh diceritain nggak sih Pak apa yang menjadi daya tarik atau apa pertamanya kenapa akhirnya jatuh cinta pada dunia teater Pak? Ya, pertamanya saya nonton teater sebetulnya. Waktu itu Teguh Karya bikin pertunjukan tahun 73. Yang main itu Rian Tiarno, Titik Kadarsi, Rian Tiarno yang sekarang bikin teater Koma itu. Wah, luar biasa. Judulnya Perhiasan Gelas. Itu sampai sekarang saya tidak lupa pertunjukannya. Indah sekali dan bagus sekali mereka memainkannya. Nah, itu saya membuat saya tertarik kepada teater. Kemudian beberapa bulan kemudian saya sempat nonton Rendra memainkan Mastodon dan Burung Kondor di Senayan, di Istora dengan penonton 7.000. Saya kaget bagaimana teater bisa ditonton oleh 7.000 penonton dan itu belum pernah saya lihat gitu ya. Itu yang membuat saya terkagum-kagum dengan teater. Wah, luar biasa. Jadi itu ya titik awal kenapa akhirnya Pak Jose mencintai teater. Nah, Mas Alga, kali ini kembali di Tadarus Seni Ramadan melengkapi seluruh rangkaian, kita kembali akan mendengarkan lantunan puisi yang tentunya kita bersyukur sekali hari ini kita akan mendengarkannya langsung dibawakan oleh seniman penjaga ternama Indonesia, Pak Jose Rizal Manua. Langsung saja kami persilakan kepada Pak Jose. Silakan, Pak. Ya, saya akan membacakan 2 puisi. Puisi pertama berjudul Allah, Ya Allah, Ampunilah. Dapatkah kita berjalan tanpa kaki, bekerja tanpa tangan, bercinta tanpa jiwa? Maka alangkah angkuh manusia bila melanggar perintahnya. Dapatkah kita melihat tanpa mata, bercakap tanpa kecap, mendengar tanpa telinga?
maka alangkah syukur manusia bila jalankan perintahnya. Kulit kita merasakan panasnya Sahara, dinginnya telaga, tapi takkan mampu menahan petaka. Hidung kita mencium harumnya kenanga, aroma samudra, tapi takkan mampu mengendus prahara. Kapak Ibrahim telah ajarkan umat akan ikhlas berkorban, tapi kembali kita serakah, enggan sedekah. Bahtera Nuh telah ingatkan umat akan gelombang pasang, tapi kembali kita berperang, saling berbunuhan. Allah, ya Allah, ampunilah. Itu puisi pertama. Puisi kedua, Marhaban, ya Ramadan. Alap-alap dan Sri Gunting melintas di depan biang lala. Bulu-bulunya yang putih hitam berkelebat dalam pesona Bagaskara. Langit basah oleh sisa rinai, dan awan kesumba dipermainkan angin sebesar gajah, sebesar jerapah, sebesar tikus sawah, sebesar bison, sebesar piton, sebesar bunglon, sebesar gurita, sebesar kura-kura, sebesar tumbila. Kerudung senja redup perlahan, menggiring lubuk jiwaku ke keteduhan semesta yang memancarkan gelombang keagungannya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pupus sirna segala deksura, segala adigang adigung adiguna, moksa dalam keperkasaan samudra, dalam keteduhan Himalaya, keteguhan Himalaya, dalam kedamaian alam raya. Allahu Allahu Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Zikir alap-alap dan Sri Gunting mengalun sayup dalam zat dan udara. Allahu Allahu Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Zikir langit, laut dan bumi menyusup lirih dalam partikel dan atom. Allahu Allahu Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Zikir panca indera dan pankreas merembes gaib dalam nadi dan darah. Kerudung senja redup perlahan, memayungi sujud pasrahku ke kedamaian semesta yang memancarkan gelombang panggilannya. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Marhaban ya Maghribi. Saya Indonesia. Wassalamualaikum. Menjadi setan yang menakutimu, aku gak mau menjadi iblis
api membakar hatimu. Aku gak ingin seperti duri yang melukaimu, yang aku tahu ku mencoba terbuka, yang aku tahu ku sengaja untuk selalu bicara jujur dan apa adanya. Aku bisa saja jadi virus yang melumpuhkanmu. Memang ya kalau Mas Bim itu slang itu ya lagunya soundtrack of my life gitu. Benar, itu semuanya diterapkan di Iya. sehari-hari ya Mas Alga ya. Ini nih, saya penasaran nih Sasi sama Mas Bim nih. Ini kan tadi kan cerita tentang apa ya? Judulnya virus. Virus, benar. Virus apa yang menjangkit Mas Bim Bim sehingga Mas Bim Bim makin sekarang ini jadi makin giat beribadah? Nah, tuh dia tuh. Kita dengar-dengar lagi rajin-rajinnya sholat duha maupun sholat sunnah semuanya nih Mas. Sunnah, iya, semenjak puasa sunnah dihajar semua. Duha 12 rakaat setiap hari dihajar juga. Wah, mantap. Tahajud hajar juga. Luar biasa. Keren virus tobat. Virus tobat, benar. Virus tobat. Virus tobat di masa virus corona ya Mas. Apa yang memotivasi Mas Bim Bim untuk melakukan semua itu? Apa edan-edanan gitu? Ini Mas Bim Bim ini kalau saya lihat ini nggak cuma rocker di dunia nih, rocker di akhirat nih. Benar banget. Amin. Amin, amin. Kan slang itu apa motonya apa? Kecil disuka, muda terkenal, tua kaya raya, mati masuk surga. Kan? Benar banget. Album kedua ya kalau nggak salah ya. Album apa tuh ya? Entah jadi apa tuh, lupa gue. Pulau Biru ya? Banyak banget albumnya ya Mas Alga ya. Banyak banget. Dari duha katanya 12 rakaat ya Mas Alga ya? Apa? 12 rakaat berarti duhanya apa? Duha belas, itu sholat duha belas. Tarawih nggak lewat dong Mas Bim Bim? Tarawih sendirian di rumah, iya. Oh gitu. Biasanya di masa pandemik ini kepala keluarga suka mendadak jadi imam taraweh nih. Mas Bim Bim ngalamin juga nggak jadi imam taraweh? Imam wajib sih 5 waktu. Wih, luar biasa. Iya. Luar biasa banget ya. Ya, saya juga masih kalah nih kayaknya sama Mas Bim Bim. Mas Bim Bim kira-kira kenapa nih sholat semuanya dihajar ya? Ada cita-cita mau jadi ulama mungkin Mas Bim Bim nih? Ada nggak Mas Bim Bim jadi ulama gitu? Enggak lah. Jadi kan Mas Astro aja itu bagian Mas Astro. Benar-benar. Gue bagian genjerang-genjerang bikin lagu, bikin lirik aja. Nah, benar banget. Tapi yang penting nyebarin virus kebaikan gitu kan. Itu dia. Justru dulu juga kan Islam bisa menjadi mayoritas sekarang dipeluk oleh banyak penduduk Indonesia karena waktu campaign-nya dulu Wali Songo itu lewat kebudayaan ya Mas Bim ya.
Iya, betul. Iya. Nah, ini mungkin salah satunya Mas Bim ini, Wali Songo zaman sekarang nih ya. Sama Mas Astro. Karena budaya tuh seni, musik, film, buku itu bisa sarana paling cepat buat merubah pola pikir manusia. Betul, setuju. Benar banget, ini medium berdakwah juga ya, selain dari dakwah yang biasanya, tapi dari kalau Mas Bim dakwahnya melalui musik ya Mas Bim ya. Iya, insya Allah bisa jadi kayak pisau juga. Kalau dipegang sama orang baik ya buat motong buah kan, tapi kalau buat orang penjahat ya bisa bunuh orang juga gitu. Nah, benar. Makanya musik bisa halal, bisa haram ya Mas Bim ya. Nah, itu dia. Tergantung siapa yang megang dulu. Benar banget. Mas Bim nih, slanker kan banyak nih se-Indonesia. Kalau saya tahu sih, kalau band saya manggung aja pasti ada yang bawa bendera slang gitu ya. Nah, ini dong, kasih himbauan dong di masa pandemik ini, yang mungkin banyak juga yang merantau pengen mudik gitu. Mas Bim, boleh dong dihimbau slanker yang ada di seluruh Nusantara ini? Iya, sebenarnya kita sama corona mestinya berdamai ya. Maksudnya berdamai ya, kita nggak tahu kapan ini menghilang, apa bisa hilang atau ketemu obatnya atau enggak. Paling enggak kita harus punya era baru ya, dengan hidup pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, jangan ngumpul tempat rame. Sekarang ini jangan mudik dulu gitu kan. Jadi jangan egois lah, bahwa kadang kita tanpa disadar malah nularin banyak orang. Jadi new normal harus dijalanin ya. Kita juga musisi ini lagi berpikir future gimana nih? Kita kalau susah manggung, nggak bisa berkerumun, mungkin salah satunya malam ini kan kita bisa ketemu, bisa berekspresi, bisa ngumpul tapi secara virtual gitu ya. Ya harus lebih kreatif lah. Betul. Setuju banget Mas Bim. Luar biasa. Kalau musisi seniman level Mas Bim itu visioner gitu mikirnya. Benar. New normal kalau kata Mas Bim. New normal. Baik, kawan-kawan slanker yang ada di seluruh Nusantara, dengerin nih ini pupuhu kita semua nih. Ini bilang jangan dulu mudik lah. Ini ya. Semoga kawan-kawan slanker yang ada di seluruh Indonesia bisa ngikut juga nih himbauan Mas Bim untuk Iya. Amin. Baik Mas Bim. Oke, terima kasih Mas Bim sudah berpartisipasi di Tadarus Ramadan 2020 ini. Nanti kita akan invite lagi Mas Alga ya di akhir acara. Oke, bye. Thank you Mas Bim. Peace. Oke kawan-kawan. Kembali lagi masih di Tadarus Seni Ramadan 2020 volume ketiga Mas Alga. Wow, sepertinya sini sudah waktunya jam 10. Berarti kita sebentar lagi juga akan mengakhiri ya volume ketiga. Tapi kita masih ada suguhan performance tentunya dari salah satu musisi kita juga yang tidak pernah absen di Tadarus Seni Ramadan 2020. Oke, siapakah dia? Kita panggil bersama-sama. Mari kita panggil Mas Once Meka. Mantap nih. Wah, ini jadi, sama tidak pernah absen ya Mas Once ya? Iya. Mas Once ini dalam setiap performnya dari volume 1, 2 sampai 3 itu ada 4 personil termasuk Mas Once itu semuanya live berbarengan dalam satu dari rumah ya, masing-masing rumah. Dan ini nggak mudah loh. Saya juga kalau main band bareng kawan-kawan kayak gitu, aduh berat banget. Tapi Mas Once dari
volume 1 dan 2 ini kemarin penampilannya optimal gitu. Luar biasa. Nah, ini sudah masuk Mas Once. Halo. Halo. Halo, ya. Masih bisa dengar nggak sekarang? Bisa, Mas. Bisa ya? Oke. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Mas Once sehat? Persiapannya malam hari ini aman ya? Sehat semua ya? Amin. Pasti sehat. Luar biasa. Kemarin kita sepertinya belum bincang-bincang ya Mas Alga ya dengan Mas Once di volume kedua. Karena kita sebenarnya penasaran banget nih Mas Once. Gimana caranya bisa live dari masing-masing rumah, bisa sinkron temponya ya Mas Alga ya. Boleh dong diceritain, ada cerita menarik nggak? Sebenarnya ini sebuah upaya kami semua nih teman-teman, khususnya saya dan teman-teman satu band ini untuk mengantisipasi kondisi yang menyulitkan buat kami musisi ya, bagaimana supaya kita mungkin dapat cara untuk tetap perform dengan lebih menarik lagi. Kami mencari cara untuk bisa perform dari tempat yang berbeda gitu. Dan kalau bisa dibilang mungkin ini 90% sudah bisa jalan ya, sudah cukup baik. Hanya ada beberapa kekurangan ya, mungkin ada kaitannya dengan koneksi internet dan banyak hal lainnya. Saya berharap sih malam ini tidak ada gangguan apa-apa. Amin. Dan memang kami kami akan mencoba membawakan satu buah lagu dengan teman-teman yang ada di tempat yang berbeda gitu. Ada satu teman saya yang berada di daerah Setiabudi Kuningan, satu lagi di BSD. Wow. Saya sendiri ada di daerah Pondok Indah bersama teman saya juga daerah Pondok Indah. Jadi kita berempat. Masalahnya satu orang lagi nih, musik kita berlima, tapi koneksi ke teman yang main keyboard itu agak terganggu malam ini. Oh, kalau gitu Mas Alga yang gantiin mungkin. Jadi kami nggak bisa ajak dia gitu. Mau saya gantiin? Mas, saya punya organ anak saya yang kecil itu loh. Kayak Mas Alga malam ini rambutnya tambah runcing. Oh iya, ini tambah runcing karena udah makin panjang Mas Once dari 3 kali pertemuan termasuk hari ini kan udah 3 minggu nih. Saya nggak sempat potong rambut jadi makin mancung aja ke atas nih. Tapi keren loh. Keren. Pak, wah, saya juga dikituin ya. Banggaan banget. Luar biasa. Nah, Mas Alga saya senang banget ya. Mas Once kasih tips-tips dong, katanya kan buat live sekarang itu Mas Once pakai beberapa software dan segala macam gitu. Itu ceritain dong. Ini masih, aduh, saya nggak berani ini dulu ya. Nanti kita coba dulu bener-bener ini jalan apa gimana sih? Nanti kalau misalnya udah mantep gitu, saya akan ini ya, akan coba bagikan gitu ke teman-teman musisi dan ya di dunia entertainment ini. Kami mencoba dulu ini. Oke, sesi nanti ya, Mas Once ya. Iya. Kemarin juga di volume 1 luar biasa keren banget ya Mas Alga ya. Kita lihat live-nya. Volume 2 itu Mas Once itu selalu keren. Luar biasa. Dan satu lagi yang keren ini Mas Once dari awal acara volume 1, 2 dan sekarang itu in charge dan bantu dan all out dan total. Dari mulai awal ya Mas Alga ya. Salah tadi gini ya. Maksudnya gini ya. Nah, gitu lebih bagus. Benar. Nah, dan kita juga tahu ini sebetulnya Mas Once ini non Muslim tapi kok mau nih bantu acara Tadarus Seni Ramadan. Gimana Mas Once? Oh iya, saya sangat bersemangat buat saya diajak ke acara seperti ini adalah suatu kebanggaan ya buat saya dan kehormatan buat saya dari yang beragama non Muslim diajak ke sini membagi sukacita, membagi kebahagiaan di dalam bulan Ramadan ini. Ya semoga keterlibatan saya juga selain membawa sukacita buat banyak teman-teman Muslim, saudara-saudara kita yang Muslim, Anda semua juga mungkin menginspirasi ya untuk lebih banyak lagi orang bahwa sebetulnya perbedaan itu bukan satu halangan ya. Kita harus bisa terus hidup bersama, menyebar cinta bersama, tetap menghargai apa yang sudah diberikan untuk kita. Kita ini satu bangsa yang damai dan kita harus terus merawatnya. Dan saya suka event ini memang juga selain
tadi saya bilang untuk membahagiakan kita semua di bulan Ramadan ini juga untuk ya tadi itu merawat kebinekaan kita. Luar biasa, setuju banget. Pastinya kehadiran Mas Onca membawa warna ya di Tadarus Seni Ramadan 2020. Bukti untuk masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia bahwa kami umat beragama di Indonesia itu rukun dan baik-baik aja. Dan betul sekali. Iya dong. Baik, nah, masyarakat Indonesia sepertinya nggak sabar nih, sudah pengen langsung nonton live music dari Mas Onca. Langsung aja kita present Mas Onca dengan Dea Lova. Iya dong, bukan. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapuh tanpa dirimu. Wow, karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Oh, 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 selalu ada.
banget ya. Mas Once. Aduh, sasi lagunya itu loh, mantap Pak. Tadi sempat masyarakat Indonesia yang nonton sempat tebak-tebakan. Ada yang benar, ada yang salah juga nih Mas nih. Tadi pada saat kita ngomong Dialova langsung pada Dialova. Luar biasa. Suaranya Mas Once itu mau live kayak gini, mau recording, mau dimanapun gitu ya, suaranya tetap optimal aja, prima, bagus ya. Luar biasa memang Mas Once. Terima kasih. Semoga berkenan nih. Keren banget Mas Once. Wah Mas Alga, tidak terasa sepertinya kita sudah di penghujung acara ini ya Mas Alga ya. Di Forum 3 Tadarus Seni Ramadan 2020. Tapi sebelumnya kembali saya dan Mas Alga akan mengajak kembali, menginvite kembali seluruh pengisi acara di volume ketiga Tadarus Seni Ramadan 2020. Mari kita panggil. Ya, langsung saja. Mungkin kita yang pertama kita akan undang dulu Pak Sastro terlebih dahulu. Sastro, Kiai Sastro nih. Wah, ini. Oh, sudah hadir. Oh, semua udah ada ya. Bu Murta. Ibu Dr. Fatima, halo. Bu Fatima. Ya, halo. Udah ada ya Ibu Fatima. Oh iya ada ini. Mas Indra Sabil udah ada ya? Sudah. Oke. Pak Jose, udah ada Pak Jose. Jose sudah. Teh Kikam juga sudah hadir di sini. Hadir. Siap. Wah. Mas Bim Bim juga udah standby ya? Ini udah semua atau gimana nih? Udah semua. Oke. Baik Sasti, sebelum kita tutup acara ini dengan salam khas dari acara Tadarus Seni Ramadan. Kita akan dengarkan dulu nih closing statement dari yang punya acara. Punggawa Makara Art Center Universitas Indonesia. Kami persilakan Mas Sastro untuk memberikan closing statement. Silakan Mas Sastro. Oke, terima kasih Mas Olga, Mbak Sasi. Ya, ini karena episode terakhir untuk edisi Ramadan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan hiburan yang bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengisi acara, seluruh pihak yang berpartisipasi. Sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kita menuju kemenangan dengan hati yang bahagia, hati yang gembira, meskipun dalam suasana dan situasi pandemi. Amin. Harapan kami, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita suguhkan kepada para pemirsa semua bisa menjadi sarana tuntunan, tontonan yang bermanfaat bagi kita semua. Makara Art Center Universitas Indonesia, aku Indonesia, Komuji Jakarta, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan event-event dan acara-acara yang menarik untuk kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa pada kesempatan dan acara yang lain. Terima kasih. Salam dari kami, aku Indonesia. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Terima kasih. Peace always. Bagikan Mas Bim. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa. Terima kasih kepada seluruh pengisi acara. Bye. Saya selalu dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.